Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Mafati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa hari ini. Insyaallah kita akan membahas bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar sesuai dengan bacaan yang sah untuk sholat kita, ya. Yang mana bacaan Al-Fatihah ini merupakan hal yang penting ya untuk kita perhatikan. Karena rusaknya bacaan Al-Fatihah kita, tidak sahnya bacaan Al-Fatihah kita di dalam sholat bisa mengakibatkan tidak sahnya juga sholat kita. Maka kita akan membahas ya bacaan-bacaan yang bisa mengakibatkan sholat kita tidak sah untuk bisa kita hindari. Yang pertama di ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya yang mengakibatkan bacaan Al-Fatihah tidak sah itu adalah mengganti huruf ya. Ketika kita mengganti huruf sin di sini dengan shin misalkan bismi itu salah dan mengakibatkan sholat kita tidak sah ya. Ya harusnya jelas sinnya bismi. Kemudian lam ketika kita hilangkan tasydidnya itu juga mengakibatkan sholat kita tidak sah ya. Bismillahi seperti itu misalkan ya. Kita harus perhatikan tasydid harus ditahan betul. Bismillahi ya. Di sini juga sama. Bismillahirrahmani. Ya bukan hirahmani, bismillahirrahmani. Dan itu banyak juga kita temukan seperti itu. Ya, atau hi-nya dipanjangkan, ro-nya nggak pakai tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga hati-hati ya. Harus kita jelaskan tasydidnya bismillahirrahman, sebelum tasydidnya jangan panjang ya. Karena dia langsung masuk ke tasydid bismillahirrahmanirrahim. Kemudian huruf H di sini jangan sampai tertukar dengan H bismillahirrahman atau dengan rahman. Ya, sama seperti H di sini. Ar-Rahim bukan Ar-Rahim, bukan Ar-Rahim ya. Harus jelas. Coba kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang pertama, ya, hati-hati di huruf H, jangan sampai tertukar dengan H, ya. Karena kalau kita baca dengan H, ya, artinya menjadi kematian atau kehancuran. Alhamdu, ya. Tentu kita tidak ingin ya membaca dengan arti tersebut, ya. Maka kita harus perhatikan alhamdu yang artinya ini segala puji, ya. Lillahi bagi Allah. Itu kita ucapkan H-nya dengan tepat. H, ya. Yang mana H itu keluarnya dari tengah tenggorokan. H. Kalau H, dia keluar dari pangkal tenggorokan. Tenggorokan paling bawah. Ya. H. Bedakan H dengan H. Kita perlu membedakan itu. H dengan H. Untuk selamat surah Al-Fatihah kita. Alhamdulillahi. Kemudian tasydid di sini diperhatikan. Jangan dihilangkan. Di sini juga sama. Rabbil ya ditahan. Dan di sini Rabbil A. Setelahnya ini huruf ain jangan tertukar dengan hamzah. Rabbil alamin ya. Karena alam ya kalau seperti ini ya alam itu artinya penyakit-penyakit ya. Adapun al-alamin artinya adalah alam semesta. Tentu artinya jauh berbeda. Al-alamin ya. Kita coba baca ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian selanjutnya Ar-Rahmanir-Rahim. Di sini juga tasydidnya harus diperhatikan, jangan dihilangkan. Ha juga jangan dibaca ha maupun kha. Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman bukan Ar-Rahman atau Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Ha di sini juga diperhatikan jangan tertukar dengan ha maupun kha, ya. Ro jangan dihilangkan tasydidnya. Kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, begitu ayat ketiga. Ayat selanjutnya ayat keempat ya. Maliki yaumiddin. Pada kata maliki kita harus hati-hati untuk tidak memanjangkan ki. Maliki yaumiddin. Jadi dibacanya maliki langsung ya. Maliki yaumiddin. Kemudian pada huruf dal kita perhatikan tasydidnya, yaumid ditahan, yaumiddin. Dan huruf dal kita tidak menghembuskan udara yang banyak ketika mengucapkannya karena ia bisa tertukar menjadi ta. Yaumid ti. Itu kalau kita hembuskan udara dia akan tertukar dengan ta.
dan artinya jadi berbeda. At-tin artinya buah tin, ya. Adapun ad-din artinya agama, ya. Atau di sini bukan agama, di sini artinya pembalasan, hari pembalasan. Ad-din, yaumiddin, hari pembalasan. Yaumiddin. Ya, kalau kita baca Maliki yaumiddin, seperti itu, ya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang perlu kita perhatikan adalah kata iyyaka harus betul-betul diperhatikan tasydidnya, jangan sampai hilang tasydidnya. Karena ketika hilang tasydidnya, ini menjadi iyyaka yang artinya cahaya matahari. Maka terjemahnya menjadi iyyaka, cahaya mataharilah, kepada cahaya mataharilah kami menyembah. Dan itu tentu artinya rusak, yang kita tidak inginkan, ya. Maka kita harus betul-betul membaca dengan tepat iyyaka, agar artinya hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu. Kemudian pada kata na'budu, huruf ainnya harus kita perjelas agar tidak tertukar dengan hamzah. Na'budu, ya. Na'budu. Jadi perkara ain dengan hamzah ini harus kita bisa bedakan agar surah Al-Fatihah kita sah. Betul. Seperti itu, ya. A dengan a. Bagaimana a? Bagaimana a? A. Tentu itu berbeda. A dengan a, ya. Ain sukun dengan hamzah sukun berbeda. Na'budu, seperti itu. Wa iyyaka, kembali ya. Iyyaka tasydidnya diperhatikan. Wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Dan huruf sin jangan tertukar dengan shin, nasta'in atau shad, nasta'in. Nasta'in harus jelas, ya. Kita baca ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kemudian di antara kesalahan yang juga pernah ditemui atau dibahas juga, ya, di dalam ayat kelima ini adalah memanjangkan iyyaka di sini, ya. Ini harus kita hindari, ya. Jangan sampai dibaca dengan tambahan alif di sini. Ya, ini salah. Iyyaka na'budu langsung, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Kemudian di ayat selanjutnya. Maaf, ya, di ayat selanjutnya kita baca ihdinas shiratal mustaqim. Perhatikan yang pertama huruf ha di sini dia jangan sampai tertukar dengan ha, ya. Ihdi bukan ihdina. Tentu artinya berbeda. Ihdi dengan ihdi, ya. Selanjutnya shad juga harus kita baca dengan shad yang jelas, ya. Bukan dengan shin. Ihdinas shirata al-mustaqim. Ihdinas shirata, jangan, ya. Kalau dibaca dengan shin tentu artinya berbeda. Dan adapun ketika kita membaca dengan sin, ya, ini berbeda huruf namun masih sah surah Al-Fatihahnya karena ada riwayat, ya, di dalam surah Al-Fatihah atau riwayat di dalam Al-Quran yang membaca sirat dengan sirat, dengan sin, ya. Ini boleh membaca dengan sin, namun kita latih, ya, supaya bacaan kita tepat dengan riwayat yang kita baca memang tanpa tertukar ke riwayat yang lain. Kita membaca dengan sad sebaiknya, ya. Ihdinas sli, yang mana huruf sad itu tebal, ya. Tebalnya juga ekstra, ya, seperti dhad, to dengan dha, ya. Shad, dhad, to dengan dha. Yang mana ketika kasroh sifat tebalnya masih kentara, ya, masih jelas terdengar. Sli, pangkal lidah dan tengah lidah diangkat. Sli, seperti itu. Shiratal mustaqim. Nah, di sini huruf qaf, perhatikan dia nggak terlalu tebal, qi, ya. Qi, karena dia tidak termasuk shad, dhad, to, dha, ya. Yang ini merupakan huruf-huruf itbaq, ya. Qi. Namun kita juga harus perhatikan huruf qaf jangan sampai tertukar dengan kaf, ya. Bukan al-mustaqim tapi al-mustaqim, ya. Maka jangan sampai ada udara yang terhembus ketika diucapkan. Qi, ya. Bisa tertukar dengan kaf, ya. Mustaqim, ya. Harusnya al-mustaqim. Kita baca ayat ke-6. Ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim. Kemudian ayat ke-7.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini juga sama shirata ya, sama seperti shirata yang tadi, harus jelas shodnya. Ataupun ketika dibaca dengan sin yang memang sin ya, bukan antara sin dengan shod, ya, sekalian huruf sin itu tetap sah bacaan Al-Fatihah ya. Kemudian tasydid di sini diperhatikan alladzina. Kemudian huruf hamzah dengan ain di sini diperhatikan ya. An'amta, an'amta. Ya, jangan tertukar. A menjadi ain, hamzah menjadi ain, atau ain menjadi hamzah. Bukan an'amta atau bukan an'amta ya. Tapi an'amta 'alaihim ghairil. Nah, di sini perhatikan huruf ghain jangan tertukar dengan kha ya, bukan khairil maghdubi 'alaihim. Karena artinya khair ini artinya lebih baik ya, atau paling baik. Adapun ghair artinya selain ya, ini berbeda artinya. Ghairil maghdubi, maghdubi dan dot jangan tertukar dengan dal. Bu bukan du ya, bukan maghdubi tapi maghdubi, maghdubi ya. Diperhatikan makhrajul dot yaitu di tepi lidah, bisa kiri, bisa kanan, bisa juga dua-duanya yang ditempelkan ke bagian dalam gigi geraham kayak gitu. Bu atau dua-duanya bu, seperti itu. Kemudian ketika diucapkan pangkal lidah tengah lidah naik ya. Bu sehingga terdengarnya tebal seperti itu. Bu bi maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini tasydid diperhatikan, bod dengan lamnya ada tasydidnya. Waladdallin. Baik, kita baca ayat ke-7. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, seperti itu cara membaca surah Al-Fatihah tanpa kesalahan yang merubah arti. Dan insya Allah dengan bacaan tersebut sholat kita menjadi sah bacaan Al-Fatihahnya, yang kalau tidak sah tadi bisa mempengaruhi tidak sah juga, mengakibatkan tidak sah juga sholat kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.